Seekor kuntilanak hinggap di atas saung sawah, lagi ongkang-ongkang kaki dan asik tertawa seolah menertawakan mereka bertiga. Astagfirullah Gusti, kok gini amat sih ya? Pantes aja Aki Encum bilang tutup mata. Dan saat itulah ketika Jaki membuka mata, sosok pocong dengan kain kapan yang begitu kumal berdiri di samping si Jaki. Lah bodohnya Jaki, udah tahu pocong, mata malah dibuka. Penasaran dilihat. Aduh muka dong sama si Jaki. Tuh pocong gerak-gerak dengan wajah yang hancur, buruk, borok penuh belatung. Adu pandang sama si Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Untuk kali ini akan membagikan sebuah kisah nyata tentang perjalanan seorang laki-laki yang awalnya hanya seorang kuli bangunan sampai akhirnya bisa mempunyai, mengakuisisi, mengambil alih sebuah CP yang cukup besar di masa lalu. Kang Jaki atau lebih akrab dipanggil Bos Jack. Ada juga yang bilang Mang Jack oleh orang-orang yang akrab di lingkungan sekitar dia tempat tinggal. Dulu, beliau itu seorang pemimpin pengelola sebuah CP. Tinggal di daerah Bandung dengan sang istri. Namun entah kenapa, Mang Jack sampai bercerai dengan istrinya itu, memilih pulang kampung. Semua kekayaan yang dulu dia sempat cicipi, sempat dia nikmati, menghilang begitu saja. Bahkan sampai para tetangga, saudara, semua bingung dengan apa yang menimpa si Mang Jack. Yang dulu seorang bos besar, kemana-mana selalu mengendarai mobil mewah, diikuti oleh ajudan. Tapi sekarang, saat ini, hanya menjadi seorang petani di kampung yang menggarap lahan milik perhutani untuk sekedar menyambung hidup. Namun ternyata, di balik jatuh bangun dan hancurnya kehidupan Mang Jack, ada sebuah kisah yang cukup kelam dan berliku yang menyertai perjalanan hidupnya. Mang Jack dulu tinggal di sebuah perkampungan di pinggiran hutan jati di daerah Jawa Barat. Beliau anak dari sepasang suami istri yang sama-sama sudah bercerai dan sudah memiliki keluarga lagi, mengakibatkan Mang Jack akhirnya diadopsi dan diurus oleh kakak dari ayahnya yang akrab dipanggil Watatang, yang kebetulan
si Watatang ini sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, itu tidak dikaruniai anak seorang pun. Maka si Watatang ini mengadopsi Mang Jack, atau nama lengkapnya Jaki. Itu sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Jaki hidup dalam asuhan sang uak sampai dia beranjak dewasa. Untungnya, si Watatang ini orang yang berkecukupan, membuat Jaki bisa mengenyam pendidikan yang cukup layak. Dia lulus dari sekolah semea pada waktu itu. Selepas lulus dari sekolah, Jaki setiap hari kerjanya hanya membantu sang uak yang sering dia panggil bapak, karena memang orang tuanya tak peduli kepada Jaki. Dia tak mau merantau ke kota seperti orang lain, karena tahu betul kalau dia pergi, uaknya ini gak ada yang bantu sama sekali. Keseharian si Watatang selain menjadi seorang petani, beliau pun adalah seorang tukang bangunan yang cukup ahli. Nah, di sini karena kekerasan kepalanya si Jaki yang memilih mengikuti dan menemani sang uak, dia akhirnya suka pula ikut kerja bangunan sama Watatang. Sampai bisa dibilang ilmu pertukangan sudah hampir dikuasai oleh si Jaki. Lalu satu ketika, saat Jaki menginjak usia 20 tahun, tepat di tahun 1995. Menurut cerita dari Mang Jack, beliau dulu diajak merantau oleh Kang Ade tetangganya. Kang Ade ini sama-sama tukang bangunan, cuman dia kerjanya di kota. Udah punya bos sendiri, seorang kontraktor kecil yang biasa ngambil kerjaan proyek kecil-kecilan ke sebuah CP yang sudah akrab menjalin kerjasama dengan dirinya. Ketika Kang Ade datang berkunjung ke rumah Watatang, awalnya maksud dia datang itu ngajakin Watatang keluar kota, ke daerah Bandung. Namun Watatang menolak, malah menyodorkan Jaki. Dek, uak mah sudah tua. Kalau merantau ke kota, uak mah udah nggak sanggup. Buat apa juga? Toh si Jaki kan udah gede. Uak cuman hidup berdua sama istri. Nah, bawa aja si Jaki, biar dia ada pengalaman di kota sana. Gimana, Jak? Mau nggak kamu ikut sama Akang ke Bandung? Kerjaannya lumayan lama. Nanti bakal nyambung terus karena proyek nggak pernah berhenti, Jak. Di sini dilema si Jaki. Satu sisi pengen juga nyari pengalaman merantau. Di sisi lain nggak tega ninggalin uaknya yang sudah agak tua. Melihat dan memahami kebingungan anak angkatnya ini, Watatang pun tersenyum. Jak, sudah, tak usah khawatir sama uak, sama bapak. Toh Bandung ke sini kan dekat. Kamu bisa pulang naik kereta, naik bis. Kan bisa, kalau hanya sekedar mau nengokin uak. Ini buat masa depan kamu, Jak. Kalau kamu tinggal terus di kampung, kamu nantinya kurung batok, kurang pergaulan, kurang wawasan. Merantau sana, ikut sama Kang Ade. Siapa tahu di kota nanti kamu bernasib mujur, ucap Watatang. Akhirnya Jaki pun setuju dan ikut merantau dengan Kang Ade ke Bandung. Singkat cerita, di hari keberangkatan, si Jaki ini sampai dianterin sama Watatang bapak angkatnya ke sebuah terminal. Sampai menatap dengan pandangan yang begitu sendu ketika bis yang dinaiki Jaki mulai melaju.
Jaki pun sedikit meneteskan air mata, karena baru saat itulah dia jauh dengan ibu dan bapak angkatnya. Nah, di Bandung sana, Jaki dan Ade itu bergabung dengan para kuli lain, teman-teman Kang Ade dari berbagai daerah. Mereka bekerja di bawah pimpinan seseorang yang berasal dari daerah Purwakarta yang akrab dengan dipanggil Bos Joni. Waktu itu mereka lagi garap sebuah proyek perumahan. Jaki yang memang seorang pemuda pekerja keras, ulet, gak kenal lelah dalam bekerja, mengikuti ajaran Watatang. Tanpa Jaki sadari, semenjak awal mulai ikut bekerja, Jaki ini selalu dipantau dan diperhatikan oleh si Bos John. Bos John pun suka dengan kinerjanya si Jaki. Maka ketika 6 bulan kemudian proyek selesai, Jaki dilarang pulang sama si Bos Joni ini. Ditambah Jaki yang memang orangnya supel, sekolah juga, di mana tahun 90-an dulu tamatan semea tuh bisa dibilang pendidikan tinggi lah. Jadi attitude dan ilmu pengetahuannya bagus, nyambung kalau ngomong sama si Bos Joni. Nah, Jaki pun dilarang pulang sama Bos Joni. Bela-belain sama si Bos Joni ini, si Jaki dikontrakin rumah tak jauh dari kediaman dia beserta anak istrinya. Jaki yang memang sudah mulai kerasan tinggal di kota, waktu itu hanya minta izin pulang selama 3 hari menengok Watatang dan istrinya. Nah, selepas 3 hari di kampung, Jaki balik lagi ke Bandung. Waktu itu ada sekitar 2 mingguan lah Jaki ini libur nggak kerja. Tapi kalau untuk urusan makan, Jaki ini ditanggung sama Bos Joni. Jaki pun bukan orang yang pengen malas-malasan. Gak mau kalau hanya dikasih cuma-cuma. Seringkali dia datang ke rumah Bos Joni sekedar bantu-bantu urusan rumah tangga. Kadang ngepel lah, nyuci lah, segala macam Jaki kerjakan. Dan hal itu membuat Bos Joni makin menyukai si Jaki. Etos kerja kerasnya udah terlihat. Nah, satu saat Jaki diajak sama Bos Joni nemuin Pak Hartono, pemilik CP yang selama ini bekerja sama dengan Joni. Jack, nanti malam ikut bapak lah. Ikut kemana, Pak? Nemuin Pak Hartono, mau minta proyek. Mudah-mudahan aja ada proyek yang bisa beliau berikan ke kita. Waduh, di mana tuh, Bos? Gak jauh lah dari sini. Masih di perumahan juga, cuma perumahan elit. Yuk, nanti habis isya lah, kamu ikut bapak nemuin si Pak Hartono itu. Ajak Bos Joni. Jaki pun setuju. Jam 8 malam mereka motoran nih, boncengan, menuju ke tempat tinggal Pak Hartono si pemilik CP. Nah, singkatnya sampailah nih di rumah Pak Hartono. Jaki sadar diri. Dia tak ikut masuk, hanya duduk di teras rumah. Sedangkan Bos Joni langsung masuk ketika pintu dibuka oleh pembantu Pak Hartono. Jaki tak tahu apa yang dibicarakan di dalam rumah besar itu. Dia hanya diam menunggu sampai 1 jam lamanya, barulah si Bos Joni ini keluar. Namun keluarnya ini terlihat di mata Jaki, si Bos Joni ini seperti yang kecewa. Lesu lah kelihatannya. Ada apa, Bos? Ah, nanti ajalah. Nanti kita cerita di rumah. Ya udah, Bos, langsung pulang nih. Pulang aja lah, Jack. Pulang dah tuh. Balik ke rumah Bos Joni. Nah, sampai di rumah, Joni pun cerita.
kalau ternyata sudah ada kontraktor kecil lain yang minta proyek ke CP-nya Pak Hartono. Jadi si Pak Hartono ini kayak yang jual mahal ke Joni. Padahal mereka kerjasama ini udah bertahun-tahun. Oh gitu bos. Jadi proyek mah ada, cuman masih ditahan sama Pak Hartono. Iya Jack, proyeknya masih ditahan. Katanya sih, udah ada kontraktor lain yang minta kerjaan. Ya, tahu sendirilah. Permainan orang-orang besar seperti Pak Hartono itu kayak gimana, Jack? Waduh, terus gimana, bos? Masa mau nganggur terus, bos? Tenang aja, Jack. Besok kita ke Purwakarta. Purwakarta? Mau ngapain, bos? Lah, nanti juga kamu tahu. Pokoknya besok siap-siap aja lah. Kamu ikut bapak ke Purwakarta. Tapi kamu yang nyetir. Bapak kan udah agak males lah kalau nyetir mobil jauh-jauh. Beres bos, ucap Jaki. Kebetulan selama di proyek Jaki ini sering pakai mobil, belajar. Dan memang pembelajar yang cepat si Jaki ini. Udah lancar lah bawa mobil. Nah, singkatnya, Jaki sekitar jam 6 pagi sesuai kesepakatan, dia datang ke rumah bos Joni yang ternyata sudah bersiap-siap pula. Berangkatlah nih. Langsung dari Bandung ke daerah Purwakarta. Namun di perjalanan di sebuah pasar, entah daerah mana, bos Joni ini minta Jaki untuk mampir ke sebuah pasar. Jaki hanya menurut saja, duduk diam di mobil di tempat parkir. Cukup lama nih si bos Joni entah belanja apa di pasar itu. Sampai Jaki pun agak kesal. Aduh si bos, udah hampir 1 jam. Belanja apaan sih dia? Udah kayak ibu-ibu aja, pikir Jaki. Tak lama bos Joni datang. Beres bos? Udah Jak, langsung yuk berangkat. Bos, bawa apaan itu? Ini nih, diliatin sama si Joni. Begitu dilihat, ternyata isinya kembang, sajen. Loh, ini mau nyekar bos? Mau ziarah ke kuburan? Bukan. Nanti juga kamu tahu lah. Lah terus, itu kan buat sajen bos. Nah itu, bako tampang buat apa? Nanti juga kamu paham Jack. Udah, nurut aja. Sekarang kita langsung berangkat. Jaki pun hanya geleng-geleng kepala. Karena lihat tembakau, bako tampang tuh, yang biasanya di kilo, itu banyak banget. Kalau di rokok, wah 2 bulan gak bakal habis tuh bako. Singkatnya, hampir tengah hari, karena sepanjang perjalanan banyak mampir sana-sini, barulah si Jaki ini masuk ke desa tujuannya bos Joni. Sesampainya di desa itu, desa yang tidak terlalu terpencil, padat penduduk, Jaki terus diarahkan oleh Joni yang ternyata menuju ke sebuah rumah yang begitu sederhana terletak di ujung desa. Bos, kita mau ke rumah siapa sih bos? Ke rumah saudara? Bukan. Kita mau ngedatengin rumah seorang sesepuh yang selama ini sering bantu bapak. Sesepuh? Sesepuh apa bos? Dukun. Oh, mau ke rumah dukun. Mau ngapain bos? Mau nyantet siapa? Astagfirullah Jack. Emangnya kalau mau ke dukun nyantet? Ya kagak lah. Gak semua dukun santet, kocak. Terus mau ke siapa bos? Mau ngapain? Udah, nanti kamu juga paham Jack. Kamu ikut aja lah, ucap si bos Joni. Nah, tibalah di rumah sesepuh yang dimaksud. Ternyata sesepuh itu bernama Aki Encum. Seorang lelaki tua yang cukup terkenal di sekitar sana. Terkenal karena mempunyai kesaktian, bisa membantu hal-hal yang bersifat gaib. Memang dukun tulen nih si Aki Encum ini. Aki Encum yang kebetulan waktu itu ada di rumah, melihat kedatangan Joni.
yang memang sepertinya udah langganan nih. Karena Aki Encum begitu sumringah menyambut Joni dengan tangan terbuka. Jaki pun paham. Oh ini toh dukun langganannya si bos. Pantes aja. Kalau ada masalah di proyek bisa selesai gitu aja. Ternyata pakai dukun, pikir si Jaki. Jack, ayo. Iya bos. Si Jaki pun langsung ngikutin bos Joni. Nah singkatnya, di ruang tamu Aki Encum, Joni pun menyerahkan oleh-oleh tembakau kesukaan Aki Encum. Ki, ini nih Ki, alhamdulillah tadi di pasar mampir dulu bawa oleh-oleh buat Aki sama si Nini. Bako tampang? Iya Ki, ini kan kesukaan Aki. Alhamdulillah. Sering-sering Joni kamu teh kesini, biar Aki teh nggak kesusahan kalau habis tembakau. Kamu kan tahu sendiri, bako tampang kayak gini itu kesukaan Aki. Joni pun hanya tersenyum saja, lalu nyerahin satu kresek lagi barang belanjaan buat istrinya Aki Encum. Nah selepas basa-basi sana sini, Aki Encum pun langsung ke inti tujuannya Joni. Udah, cukup basa-basinya. Ada apa? Kamu datang ke Aki. Bukan biasanya 6 bulan sekali datang ke sini. Aduh, ini mah mendesak Ki. Ada masalah Ki. Masalah? Masalah apa? Ini loh Ki. Masalah proyek Ki. Kan Aki tahu sendiri. Biasanya kan saya minta proyek itu ke Pak Hartono, pemilik CP yang kerjasama udah lama sama saya Ki. Tapi semalam Ki, begitu saya datang minta proyek ke Pak Hartono, jual mahal dia Ki. Bilangnya sudah ada kontraktor lain yang minta terlebih dulu. Tolong Ki, bikinlah gimana caranya supaya tuh proyek dikasih ke saya Ki. Duitnya lumayan Ki, lumayan gede. Ini proyek pemerintah Ki, ucap si Joni. Jaki pun ya hanya terdiam, jadi pendengar setia pembicaraan bosnya dengan Aki Encum. Oh perkara gituan mah kecil, gampang. Cuma ya seperti biasa John. Nanti malam kamu ikut sama Aki buat garap siapa? Pak Hartono Ki. Nah, buat garap si Pak Hartono, biar baik sama kamu, nurut sama kamu, nyerahin tuh proyek buat kamu. Jadi kita ke keramat lagi Ki. Ya iya, hanya dengan berkah dari keramat Aki Buyut Caringin, masalah kamu bisa selesai Joni. Yang udah-udah kan seperti itu. Iya Ki, paham Ki, paham. Ya sudah, sekarang kalian berdua istirahat saja. Nanti malam bareng-bareng sama Aki langsung ke lokasi keramat Buyut Caringin. Joni dan Jaki pun hanya tersenyum mengangguk saja. Sedangkan Aki Encum lantas meninggalkan ruang tamu, langsung ke dapur. Sedangkan Joni karena sudah terbiasa datang ke Aki Encum, dia tahu tempat istirahatnya di mana. Langsung bawa si Jaki ke salah satu kamar di rumah panggung itu. Di dalam kamar yang hanya beralaskan tikar, Joni langsung selonjoran. Jaki yang penasaran bertanya, "Bos, memang nanti malam kita mau kemana bos?" "Jack, nanti malam kita ritual Jack." "Iya paham bos, tapi ritualnya di mana?" "Ya masih di kampung sini Jack. Cuman nanti kita ritualnya itu di pemakaman umum kampung ini." "Waduh, di kuburan bos?" "Iya, di kuburan." "Wah, serem atuh bos. Makanya
Bapak ajak kamu, biar ada yang nemenin. Dulu mah, Bapak cuma berdua sama Aki Encum. Bisa kamu bayangin, Jack? Bapak yang penakut, ngikutin Aki Encum di kuburan. Serem banget, Jack. Kamu tenang aja, Jack. Pokoknya, asal kamu nurut sama Bapak, hidup kamu bakal enak, Jack. Nanti, kamu gak bakal jadi kuli lagi, Jack. Loh, maksud bos gimana, bos? Begini, Jack. Kamu ini sekolah, pendidikan cukup tinggi. Sayang banget kalau cuma jadi kuli. Asal kamu setia sama Bapak, nurut sama Bapak. Kalau proyek nanti, Jack, proyek yang nanti gol, lolos, jadi nih dikasih sama Pak Hartono. Bapak janji, Jack, kamu Bapak angkat jadi mandor. Wah, jangan bercanda tuh, bos. Masa orang kampung sekaya saya, kuli bangunan kayak saya mau dijadiin mandor? Jangan rendah diri seperti itu, Jack. Pokoknya kamu nurut sajalah. Buat masa depan kamu, mumpung kamu masih muda. Ucap Bos Joni. Walau dalam hati sebenarnya Jaki senang dong. Nah, singkatnya mereka berdua ini pun beristirahat di kamar tamu rumah Aki Encum. Lalu mereka tertidur lelap. Maklumlah, capek di perjalanan kan. Dan pas jam 5 sore, Jaki dan Bos Joni dibangunkan oleh Aki Encum. Mereka berdua pun disuruh makan. Dan selepas Isya, sekitar jam 8-an, Aki Encum mengajak Joni dan si Jaki langsung menuju ke lokasi keramat Aki Buyut Caringin. Malam itu begitu gelap. Lampu-lampu teplok di pedesaan hanya menyala satu saja, membuat suasana pekampungan di pinggiran hutan itu terasa begitu menyeramkan. Jaki bertugas membawa sesaji, sedangkan Aki Encum di depan membawa sebuah lentera sebagai penerangan menuju ke keramat Ki Buyut Caringin. Mereka berjalan di jalanan setapak, tak melewati satupun rumah warga. Kiri dan kanan hanya pepohonan. Bahkan mereka sampai melewati sebuah sungai kecil tanpa jembatan, memaksa Jaki dan Bos Joni beserta Aki Encum membuka sandal menyingsingkan celana turun ke selokan kecil itu. Jaki bertanya, "Bos, ini lokasinya masih jauh, Bos. Bentar lagi lah. Selepas ini, nanti kita melewati pesawahan." Nah, di ujung pesawahan itulah lokasi keramat Ki Buyut Caringin. Di pemakaman tua yang sudah lama tak digunakan lagi. Ucap Bos Jaki. Sudah, jangan banyak bicara. Selama perjalanan ini, tutup mulut kalian dan tutup pandangan pula. Waduh, gimana Ki? Kalau nutup mata, ya nyungsep atuh Ki. Bukan nutup mata kayak orang lolong. Maksud Aki, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Apa yang terdengar, apa yang terlihat, biarkan saja. Jangan didengarkan, jangan dilihat. Oh iya Ki, saya paham Ki. Ucap Bos Joni. Karena udah terbiasa. Sedangkan Jaki kan bingung sendiri. Loh, maksud Aki Encum apa? Pikir Jaki. Awalnya tak ada yang aneh dirasakan Jaki ataupun si Bos Joni. Namun ketika berjalan melewati pesawahan, jalan di pematang sawah yang kiri kanannya padi-padi sudah mulai menguning. Saat itulah Jaki dibuat gemetar ketakutan karena mendengar suara tawa perempuan dari area sawah yang begitu luas. Bos, apa itu bos? Sudah,
Tutup mata, tutup telinga. Ingat kata Aki Encum. Iya bos. Cepat, nanti ketinggalan. Ucap Ki Encum yang tak mereka berdua sadari sudah jauh di depan. Agak pontang-panting berlari nih si Jaki dan Bos Joni. Nah, ketika mendekat ke arah Aki Encum, Jaki tak sengaja menengok ke sebuah saung di tengah sawah. Waktu nengok itulah Jaki terkejut bukan main. Seekor kuntilanak hinggap di atas saung sawah. Lagi ongkang-ongkang kaki dan asik tertawa seolah menertawakan mereka bertiga. Jaki langsung memalingkan wajahnya, menunduk diam sambil terus memperhatikan jalan. Astagfirullah Gusti, kok gini amat sih ya? Pantes aja Aki Encum bilang tutup mata, pikir Jaki. Lah seumur-umur dia hidup, walaupun tinggal di kampung pinggiran hutan jati, kalau lihat kuntilanak sejelas itu ya, baru waktu itu doang. Kuntilanak di kampungnya Jaki lebih pemalu, jarang nunjukin wujud ke manusia. Lah di sini nih di Purwakarta, entah daerah apa, tuh Kunti seenaknya aja nongol sambil tertawa ke arah Jaki. Singkatnya, sampailah nih di ujung pesawahan. Kembali memasuki area jalanan setapak. Lalu terlihatlah di kejauhan deretan tunggul-tunggul batu nisan yang sudah tua, dipenuhi rumput dan alang-alang. Disitulah lokasi pemakaman tua, lokasi keramat Ki Buyut Caringin, yang konon katanya menurut cerita Bos Joni, Ki Buyut Caringin tidak diketahui siapa nama aslinya. Hanya saja menurut Aki Encum, sosok Ki Buyut Caringin adalah tokoh orang sakti mandraguna di masa lalu di zaman kerajaan. Katanya waktu masih masa kerajaan Pajajaran. Nah, masuklah ke area pemakaman tua. Lah di sini aura kematian, hawa kematian terasa begitu kental. Suasana tentunya begitu menakutkan. Terlebih Jaki yang baru pertama kali masuk ke area pemakaman tua itu. Berjalan tak jauh dari Bos Joni, ampe nempel saking takutnya. Lalu Bos Joni berbisik, "Tuh, Jack, lihat tuh Jack. Pohon beringin di ujung pemakaman itu. Nah di situ lokasi keramat Ki Buyut Caringin." "Oh di situ bos." "Waduh, serem amat ya bos." "Ya iya, makanya bapak bilang waktu di kamar tadi, waktu siang tadi. Dulu mah bapak kesini cuma sama Ki Encum. Bisa kamu bayangin Jack, kamu aja sekarang ikut kayak gimana?" "Iya bos, amit-amit ya bos, serem." "Udahlah, udah resiko," ucap Bos Joni. Nah, tibalah nih tepat di area keramat Ki Buyut Caringin, yang ternyata di lokasi tempat keramatnya itu bersih, gak ada satupun rumput, seolah sering dibersihkan oleh manusia. Karena memang Aki Encum lah yang merawat keramat itu. "Sudah, sekarang Joni, siapa kamu?" "Jaki Ki." "Nah, itu sesajinya. Langsung gelar saja di depan." Iya Ki." Sesaji pun digelar oleh Jaki. Di mana di situ ada kembang 7 rupa, cara berem, cara bodas, tantang angin yang berupa ketupat kecil, dan berbagai jenis sesaji lain, termasuk kopi, teh manis, lalu air putih yang dicampur dengan kembang mawar. Selepas semua sesaji tersedia, lalu Jaki disuruh membakar arang. Jaki hanya nurut saja. Arang dia bakar sampai ditiup-tiup biar cepat menyala. Begitu arang membara, langsung diminta oleh Aki Encum
bakar arangnya di batok kelapa. Arang itu pun diletakkan di antara sesaji. Sudah, sekarang kalian kembali tutup mata, tutup telinga, tundukkan kepala. Ritual akan Aki mulai. Iya Ki, cek, ingat cek. Apapun yang kau lihat, kau dengar, diamlah. Ada Aki Encum, kita pasti aman. Baik bos, ucap Jaki. Nah, Aki Encum pun mulai menaburkan kemenyan, yang langsung saja asapnya menyeruak. Bau kemenyan tercium menyengat di hidung Jaki dan Bos Joni. Di mana waktu itu Aki Encum sambil menundukkan kepala dengan begitu hormat. Posisinya seperti seseorang yang sedang menyembah pun sapun sampurasun amit ampun nuparalun. Biasa kalau orang Sunda itu pakai rajah bubuka. Seperti Aki Encum, pakai rajah bubuka dulu. Nah, ketika Aki Encum membaca rajah bubuka, suasana di sekitar area pemakaman tua mulai semakin mencekam. Yang tadinya begitu hening, mulai ribut dengan suara makhluk-makhluk malam. Binatang-binatang malam berbunyi berbarengan. Suara burung hantu tak henti-hentinya berbunyi. Terdengar pula suara burung gagak di kejauhan. Yang lebih aneh, mereka berdua mendengar suara anjing di area pemakaman. Yang di situ nggak ada anjing sama sekali. Lawang di pinggiran hutan, ujung pesawahan, jauh dari pemukiman. Tentunya merasakan hal itu, mendengar itu semua, Jaki makin ketakutan. Tuh dengkul si Jaki sampai mepet ke dengkulnya Bos Joni. Saking takutnya, gemeteran tubuh si Jaki. Tak sampai di situ. Di tengah Aki Encum yang sedang berkonsentrasi seperti yang duduk semedi. Tak bersuara sama sekali. Hanya sesekali menaburkan kembali kemenyan ke atas bara arang. Waktu itu, Jaki mendengar suara yang melompat-lompat. Pluk, 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 pluk. Di sekitar tubuhnya. Jaki penasaran dong, suara apa? Gak mungkin ada Kang Guru nyasar ke Purwakarta. Saking penasarannya si Jaki, terlebih lagi nyium bau anyir. Bau anyir darah kering, anyir campur apek. Ditambah bau bangkai yang udah busuk, dikubur dan dibuka lagi. Kayak gimana baunya? Seperti itulah yang tercium di hidung Jaki pada waktu itu. Jaki yang menjamin mata itu micing-micing, ngintip. Begitu mengintip, tepat berbarengan, bluk, suara berhenti di samping si Jaki. Dan saat itulah ketika Jaki membuka mata, sosok pocong dengan kain kapan yang begitu kumal berdiri di samping si Jaki. Lah bodohnya Jaki, udah tahu pocong, mata malah dibuka. Penasaran dilihat. Adu muka dong sama si Jaki. Tuh pocong gerak-gerak dengan wajah yang hancur, buruk, borok, penuh belatung. Adu pandang sama si Jaki. Seketika Jaki langsung buang kepala. Bukan muka lagi, buang kepala. Sampai kedengar krak tuh Jaki. Saking kaget dan takutnya, badan gemetar, keringat dingin mulai bercucuran. Bos Joni pun sama. Dia tahu kalau ada pocong di samping si Jaki, makanya dia pun gemeter pula. Tak cukup sampai di situ. Pocong belum hilang, masih berdiri setia di samping si Jaki, malah kedengar lagi suara kuntilanak yang tadi Jaki temui di tengah pesawahan. Tepat dari atas pohon beringin.
Sadarlah Jaki. Saat itu dia dikepung pocong dan kuntilanak, hantu lokal yang umum ditemui di Nusantara. Begitu eksis kedua jenis setan ini, pada narsis semua. Terlebih lagi ke orang baru seperti Jaki. Namun mereka yakin Aki Encum akan melindungi mereka berdua. Sampai-sampai si Bos Joni itu dengan kencangnya memegang bajunya Aki Encum. Lah si Jaki pun sama, ikut megang bajunya Bos Joni. Lalu terdengar suara lirih dari Aki Encum. Tenang, kalian tenang. Sebentar lagi juga selesai. Joni dan si Jaki pun mengangguk paham. Lantas tak lama, mereka bertiga merasakan ada getaran. Bukan seperti gempa, hanya saja tanah yang mereka duduki itu seperti yang bergetar. Ya kayak kesetrum-setrum gitulah, kayak listrik statis. Nah saat itulah Aki Encum kembali mendawamkan sesuatu. Menyebut tokoh Aki Buyut Caringin. Sepertinya itu tanda sosok si Aki Buyut Caringin hadir. Datang di lokasi itu sesuai dengan undangan Aki Encum. Nah, tak lama Aki Encum pun berbicara. Berbicara dengan bahasa Sunda. Aki Buyut, iya kula mawa anak incu kula datang ka Aki. Seja nyuhunkeun pitulung Aki supaya ia jalmi nunamina hartono nurut tumut kasih Joni. Mere naon bae nu dipikahayang ku si Joni. Nyanggakeun sadaya-daya ka Aki Buyut. Ucap si Aki Encum, yang intinya minta tolong ke si Aki Buyut Caringin agar si Hartono ini menuruti apapun keinginan Joni. Ya singkatnya minta supaya Pak Hartono ini supaya sayang ke si Joni lah. Ditundukin istilahnya gitu. Tapi bukan ditundukin seperti budak, bukan. Nah, selepas situasi kembali tenang, Aki Encum pun langsung mengucapkan hamdalah sambil mengusap wajah. Kayak habis berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kocak. Betul-betul kocak. Nyembah setan kok hamdalah gitu. Tapi ya itulah retorika yang terjadi di masa lalu. Bahkan masa sekarang pun sama. Mencampur adukan kebiasaan animisme dinamisme dengan selipan-selipan ajaran Islam. Tentunya ini tidak dibenarkan karena udah jelas sesat meminta selain kepada Allah. Mintanya ke makhluk, ke setan. Lapang orang udah mati ya urusannya di sana. Udah gak bisa ngurusin lagi urusan di dunia. Ngurusin pertanggungjawaban dirinya aja nggak tahu, belum tentu. Jangan disamakan dengan para aulia, para nabi, para rasul. Beda lagi dong. Apalagi ini yang gak jelas asal usulnya. Cuman legenda. Yang gak jelas datanya. Hanya cerita turun-temurun saja. Mitos masuknya. Jadi nyembah sosok mitologi gitu. Nah selepas itu Aki Encum di depan Jaki dan Joni itu meraba-raba kembang sesaji yang tak lama menarik kepalan tangan. Di dalam kepalan tangan Aki Encum sudah ada bungkusan kain putih seperti kain kapan. Jaki ampe heran. Loh, bukannya di situ nggak ada kain kapan? Mana itu rapi, udah kayak dikaput gitu. Masa setan bisa jahit? Pikir si Joni. Lah dari mana dong? Bukan trik, bukan apa. Memang asli itu keluar dari kembang. Gak tahulah, itulah tipu daya bangsa jin. Nah selepas itu Aki Encum berbalik kepada Joni. John, keinginanmu sudah direstui oleh Aki Buyut Caringin. Bawalah benda ini. Ini kau simpan di kamarmu. Dan ingat, selama 7 hari berturut-turut,
benda ini harus terus kau beri sesaji, beri persembahan, seperti di tempat ini. Dan ini, ucap Ki Encum, mengambil segumpal tanah. Tanah ini, tanah keramat Ki Buyut Caringin, kamu tebarkan di sekitar rumah Pak Hartono. Apa kamu paham, Joni? Paham, Ki. Pak, paham. Ya sudah, sekarang kita pulang. Urusan kita sudah selesai. Mereka pun langsung bebenah. Barang pemberian Aki Encum, Joni masukkan ke dalam tas kecil. Tanah kuburan dia masukkan ke kantong kresek. Dimasukkan pula ke dalam tas, lalu mengikuti Aki Encum kembali pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, masih di area pemakaman tua, si Jaki ampe bergidik. Karena tak sengaja menengok ke belakang, sosok pocong dan kuntilanak tepat berdiri di bawah pohon caringin, seolah-olah mengantarkan kepergian Jaki. Hal itu pun disadari oleh Ki Encum. Jaki, sepertinya si Denok sama si Ocong betul-betul menyukai kamu, Jaki. Hati-hati, nanti mereka berdua ikut kamu ke Bandung sana. Waduh, jangan kayak gitu atuh Ki, serem ah Ki. Tenang, tenang, mereka baik. Mereka itu dulunya piaraannya Aki Buyut Caringin. Lah, di sini Jaki kembali mikir. Perasaan, kata si Aki Encum, Ki Buyut Caringin ini kan hidup di eranya Pajajaran. Lawong dulu kan masih orang-orang Hindu. Lah pocong, masa orang Hindu pakai pocongan? Pikir si Jaki. Masuk akal dong, realistis. Kan katanya Aki Buyut hidupnya zaman Pajajaran. Lah ini pocong, yang pakai pocong cuma orang Islam. Yang di buntel kain kapan itu cuma orang Muslim. Yang bentuknya pocong. Nah di sini aja kan udah nggak jelas. Inilah ketika seseorang yang akidahnya tipis, imannya tipis, dasar ilmunya kurang, begitu mudah diperdaya oleh mereka, anak cucu iblis yang memang ingin menyesatkan kita. Ya kayak Aki Encum ini. Nah singkat cerita, perjalanan selepas keluar dari area pemakaman tua, tak ada halangan sama sekali. Namun begitu masuk ke area pesawahan, terdengar suara kokok ayam jantan bersautan. Pertanda fajar sudah tiba. Betul saja, sampai di kampung di rumahnya Aki Encum, tepat azan subuh berkumandang dari sebuah musola. Waduh, gak kerasa ya bos, berarti lama tadi kita di pemakaman. Iyalah Jack, cuman ya itu, kalau lagi urusan kayak gini, waktu itu terasa begitu cepat Jack. Nah singkatnya, kembali istirahat nih di ruang tamu Aki Encum. Di sini Aki Encum kembali menjelaskan dan mengingatkan kepada Joni agar jangan lupa buntalan kain putih yang berupa ajimat harus diberi sesaji selama 7 hari. Dan nanti baru datang menemui Pak Hartono sambil menaburkan tanah dari keramat Caringin. Joni pun paham. Lantas mereka minta izin untuk beristirahat terlebih dulu. Dan sebelum tidur, Bos Joni berkata kepada Jaki, Jack, kamu mesti ingat Jack, itu tanah kuburan. Nanti kamu yang tebar di sekitaran rumah Pak Hartono. Bapak janji, kalau proyek langsung diberikan Pak Hartono, kamu nggak bakal jadi kuli, kamu langsung jadi mandor. Jaki pun menyanggupi. Nah singkatnya, esok paginya, pamitan dari Ki Encum, mereka buru-buru balik lagi ke Bandung. Tiba di Bandung, Jaki langsung masuk ke kontrakan selepas mengantarkan lagi Bos Joni. Sedangkan Bos Joni, dia langsung menuju ke kamar yang memang biasa dikhususkan untuk ritual-ritual sesuai perintah Aki Encum dukun langganannya. Di situ pun, sesaji yang tadi sempat dibeli di pasar
Langsung oleh si Joni itu digelar di dalam kamar. Kemenyan dibakar, lalu si benda pemberian Aki Buyut Caringin disimpan di atas kembang 7 rupa. Dia pun keluar, pintu ditutup. Dan sesaji itu harus diganti tiap hari sampai 7 hari berturut-turut. Singkat cerita, selesailah nih 7 hari berturut-turut, tuh barang udah disajenin sama si Joni. Joni pun berkunjung ke kontrakan si Jaki. Jack, udah 7 hari, nanti malam ingat tugas kamu. Siap bos. Jadi langsung ke rumah Pak Hartono bos. Iya, nanti malam ikut bapak langsung ke rumah Pak Hartono. Gak jauh dari sini Jack, paling cuma sekitar 10 menit. Siap bos, ucap Jaki. Nah singkatnya, jam 8 malam mengendarai mobil si bos Joni langsung menuju ke rumah Pak Hartono. Sampai di gerbang rumah yang begitu mewah, si pembantu Pak Hartono kebetulan ada di luar. Kenal betul sama mobilnya si Joni. Langsung bukain gerbang. Mau ketemu Pak Hartono bos? Iya, ada di rumah nggak? Ada bos, ada. Bu Monika juga ada di rumah. Ah, alhamdulillah. Syukurlah. Yo bos, mangga langsung masuk aja bos. Nah si pembantu langsung bukain pintu, masuk terlebih dulu. Ngasih kabar ke Pak Hartono. Tak lama pembantu keluar lagi. Bos, sudah ditunggu sama bapak. Oh iya Bi, ya makasih ya Bi. Ya bos, masuk aja. Bibi mau langsung ke dapur. Nah, sedangkan si Jaki, dia nggak ikut keluar. Selepas melihat pembantu masuk, bos Joni ikut masuk pula. Memastikan situasi aman, barulah si Jaki keluar. Masuk ke halaman. Tanah kuburan dari makam keramat Ki Buyut Caringin langsung ditebarkan pelan-pelan. Si Jaki ngendap-ngendap udah kayak maling. Gak mau sampai kepergok. Begitu melewati area belakang tepat dapur rumahnya Pak Hartono, terdengar suara aktivitas si pembantu. Si Jaki saking gak pengen ketahuannya, itu tebarin tanah sambil jongkok. Soalnya kan ada jendela. Singkatnya selesai tuh si Jaki nebarin tanah. Namun ada kejadian aneh ketika Jaki menaburkan tanah di ujung kiri halaman depan rumah Pak Hartono. Ketika tanah Jaki sebar, beradu dengan tanah halaman, itu mengeluarkan percikan api. Jaki sampai kabet, hampir istighfar. Namun langsung tutup mulut, menenangkan diri. Jaki pun paham, itu mungkin reaksi dari jampe-jampenya Aki Encum. Lantas dia pun duduk di teras rumah bos Hartono. Nah sedangkan di dalam, Joni yang begitu percaya diri, yakin betul nih ritual yang dia lakukan atas perintah Ki Encum pasti berhasil. Dia pun begitu percaya diri. Betullah memang, sepertinya sudah ada reaksi bos Hartono begitu beda dari cara bicara, raut wajah. Dan memang benar, tuh proyek yang katanya udah diminta sama kontraktor yang lebih dulu datang, langsung tuh dikasih sama si Joni. Nah, waktu lagi ngomong sama Joni, Pak Hartono bertanya, Jon, kamu sama siapa kemari? Biasa bos, itu loh, sama anak buah saya. Loh, suruh masuk anak buah kamu. Pengen tahu saya. Baik pak. Jak, masuk Jak. Iya bos. Jaki langsung masuk. Masuk sambil berjalan nunduk-nunduk. Adablah masuk ke rumah orang kaya, orang terkemuka gitu kan. Nah melihat hal itu, si bos Hartono pun suka nih sama adabnya Jaki. Walaupun katanya orang kampung, kelihatan nih orang punya adab, berpendidikan. Dia pun menyalami bos Hartono sampai nyium tangan, hormatkan ke orang yang lebih tua. Lalu bersalaman pula dengan bos Joni, walau udah berkali-kali. Sok, duduk. Namamu siapa? Jaki pak. Oh Jaki, sok duduk.
Jaki langsung duduk di lantai. Jangan di lantai. Nah, di situ, di samping atasan kamu tuh, samping si Joni. Iya, Pak. Sini aja, Jack. Jangan sungkan-sungkan. Pak Hartono ini beda sama orang kaya lain. Beliau mah begitu baik. Iya, Bos. Jaki pun duduk di samping Joni. Walaupun dia hanya jadi pendengar, tapi setidaknya bisa memahami karakter dari Bos Hartono. Nah, singkat cerita, pertemuan pun selesai. Jaki dan Joni pun pamit undur diri. Di mana esoknya Jaki langsung harus melakukan persiapan, termasuk memanggil para calon kuli, calon pekerja. Ya, maka mau tak mau, Jaki pun harus balik lagi ke kampungnya, ngerekrut Kang Ade dan kawan-kawannya. Karena untuk urusan itu, Bos Joni menyerahkan semuanya kepada Jaki yang akan mulai menjadi mandor di proyek baru mereka. Sedangkan Bos Joni jadi pengawas saja pada waktu itu. Nah, singkatnya, Jaki pun pulang kampung. Kang Ade tentunya tak menyangka nih. Beberapa bulan gak ketemu, si Jaki udah naik pangkat jadi mandor. Kang Ade ikut senang. Jaki pun begitu berterima kasih ke Kang Ade. Karena kalau tanpa Kang Ade, waktu dulu ngajak ke Bandung, gak mungkin Jaki ngerasain jadi mandor. Bapak angkatnya pun begitu senang. Watatang dan istrinya menangis haru. Jaki hanya meminta doa kepada mereka berdua sambil tak lupa memberikan uang yang cukup banyak untuk Watatang dan istrinya. Lantas singkatnya, Jaki membawa 9 orang dari kampungnya untuk kerja di proyek yang dia pimpin nanti. Proyek pun mulai dijalankan. Jaki tentunya karena masih baru selalu dibimbing oleh Bos Joni yang memang betul-betul puas dengan kinerjanya si Jaki. Bahkan Bos Joni tidak menganggap Jaki orang lain. Dia sudah menganggap Jaki seperti adiknya sendiri. Sampai-sampai bikin Kang Ade yang melihat interaksi Jaki dengan Bos Joni itu keheranan. Namun Kang Ade ikut senang saja. Karena Jaki yang naik pangkat itu berarti dia pun jadi banyak pekerjaan nantinya. Tak terasa 3 tahun sudah Jaki bekerja dengan Bos Joni. Dia sudah mulai masuk dalam lingkaran pergaulan yang lebih tinggi. Udah masuk ke circle-nya Bos Joni. Jaki pun dikenalkan ke dunia malam oleh Bos Joni. Yang awalnya Jaki sempat syok. Bos Joni dan Pak Hartono yang terlihat seperti orang baik-baik. Ternyata di dunia malam mereka berdua ini para suhu semua. Pemain. Seminggu sekali Pak Hartono nyuri-nyuri waktu ngajak Joni ke klub malam. Tentunya Jaki pun diajak. Cuman si Jaki, dia ini gak mau kalau mesti hura-hura hambur-hambur uang seperti kedua atasannya itu. Dia mau ke klub malam hanya kalau dibayarin doang. Uang lebih pilih dia tabung. Sampai dalam waktu 3 tahun lebih semenjak jadi mandor, si Jaki dari uang tabungannya itu bisa bikin rumah yang cukup sederhana, tak jauh dari rumah uaknya si Watatang, yang nantinya bakal jadi tempat kembalinya si Jaki. Uang dia investasikan, dititipin ke Watatang. Watatang yang memang orangnya amanah, terlebih gak banyak keperluan. Uang dari si Jaki walaupun bebas dia gunakan, tapi tetap dia sisihkan, dia simpan, dia tabung, dibeliin tanah, dibeliin kolam. Sampai satu ketika si Jaki pulang, dia kaget, tiba-tiba punya kolam, punya kebun. Dia pun begitu menangis haru. Ibu bapak angkatnya begitu baik. Nah, di situ pula di lingkaran pergaulan kasta atas, Jaki menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bos Joni dan Pak Hartono ternyata suka main perempuan pula. Sempat satu ketika si Joni ini
nawarin Jaki seorang perempuan. Karena tahu Jaki ini masih perawan, masih perjaka. Namun Jaki menolak dengan begitu halus. Enggak bos, males bos Enggak mau kalau yang gituan bos. Kalau minuman mah oke lah, tapi kalau perempuan, aduh, enggak dulu bos. Jack, kamu ini gimana sih? Minuman juga haram, Jack. Apa bedanya? Ya setidaknya lah bos, kalau cuma minum kan gak terlalu berat lah siksanya. Tapi kalau main perempuan, aduh, enggak dulu bos, enggak dulu. Alah Jack, jangan munafik kamu. Ya normal bos, tapi kan gak gitu juga lah. Enggak bos Ya udah bos, si Jaki mah gak mau, biarin aja lah. Pak Hartono hanya tersenyum saja sambil memeluk perempuan di kanan dan kirinya. Namun tanpa disadari oleh Pak Hartono yang asik bermesraan dengan dua perempuan malam, di sudut lain klub malam ada sesosok perempuan yang menatap dengan mata yang begitu tajam. Terlihat sepintas oleh Jaki tatapan yang seperti penuh amarah. Jaki dalam hati sampai bertanya-tanya, loh itu siapa? Kok natap si Bos Hartono gitu amat, kayak yang benci. Alah, mungkin itu salah satu mainannya si bos. Walau sesekali terus memperhatikan ke arah si perempuan yang tak lama selepas menatap penuh kebencian ke arah Pak Hartono, tuh perempuan berbalik badan keluar dari klub malam. Dan di situ pula, selama bekerja dengan Joni dan Pak Hartono, kehidupan Jaki derajatnya semakin terangkat. Hidupnya cukup sejahtera, dihormati pula di kampungnya, sering jadi bahan perbandingan oleh para tetangga, ibu-ibu di sekitar tempat tinggal Wak Tatang. Tuh, lihat si Jaki, baru 24 tahun tapi udah jadi mandor. Lah kamu 24 masih jadi beban. Itu bahasa biasa ibu-ibu dari zaman ke zaman. Dan Jaki pun begitu bersyukur dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepada dirinya. Walau Jaki sadar banyak melakukan maksiat, salah satunya sering minum minuman keras menemani kedua atasannya. Nah, itulah awal perjalanan Jaki mengembara, merantau di daerah Bandung. Dari awalnya hanya kuli, mulai naik kasta yang nantinya akan terus naik dan naik hingga kedudukan tertinggi.